warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai fungsi pasar modal dan prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting dalam sistem keuangan karena menjadi sarana pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan prinsip keterbukaan sangat penting bagi pelaku pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau sistem yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana. Dana yang dimaksud biasanya digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi bisnis, atau pembiayaan proyek besar yang tidak bisa dibiayai dalam jangka pendek. Secara sederhana, pasar modal bisa kita anggap sebagai jembatan antara perusahaan dan investor. Perusahaan datang ke pasar modal untuk mencari modal, sedangkan investor datang untuk menanamkan dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan tersebut bisa berupa dividen maupun capital gain. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Saham menunjukkan kepemilihan investor terhadap suatu perusahaan, obligasi merupakan surat utang, sedangkan reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Di Indonesia, kegiatan pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan agar berjalan secara tertib, adil, dan transparan. Selain itu, transaksi jual beli efek difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara pasar modal. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan kepercayaan investor terhadap pasar modal tetap terjaga. Selanjutnya, fungsi pasar modal bagi perusahaan. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam hal pendanaan jangka panjang. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menerbitkan saham atau obligasi. Dana ini biasanya digunakan untuk mengembangkan usaha, membuka cabang baru, menambah kapasitas produksi, maupun membiayai proyek besar lainnya. Selain sebagai sumber pendanaan, pasar modal juga membantu perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman bank. Dengan begitu, beban bunga dapat ditekan dan struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat. Perusahaan juga memiliki pilihan pembiayaan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Di sisi lain, perusahaan yang telah masuk ke pasar modal dituntut untuk lebih transparan karena wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada publik. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap perusahaan. Dengan kepercayaan yang tinggi, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan melakukan ekspansi usaha secara optimal. Adapun fungsi pasar modal bagi investor dan perekonomian, bagi investor, pasar modal berfungsi sebagai sarana investasi yang memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk dividen maupun capital gain. Investor juga dapat memilih berbagai jenis instrumen investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangannya. Pasar modal juga menjadi sarana diversifikasi investasi, di mana investor tidak hanya menanamkan dana pada satu jenis aset saja. Dengan melakukan diversifikasi, risiko kerugian dapat diminimalkan karena dana tersebar pada beberapa instrumen yang berbeda. Sementara itu, bagi perekonomian secara umum, pasar modal berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang menghimpun dari masyarakat dapat disalurkan ke sektor produktif, sehingga mendorong aktivitas usaha dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pasar modal juga membantu meningkatkan pemerataan pendapatan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan suatu negara. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal merupakan salah satu prinsip paling penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan investor. Prinsip ini menuntut perusahaan publik untuk menyampaikan semua informasi yang bersifat material atau penting kepada masyarakat secara informasi yang disampaikan biasanya mencakup kondisi keuangan perusahaan, kinerja usaha, manajemen, risiko usaha, hingga rencana aksi korporasi seperti pembagian dividen, right issue, merger atau akuisisi.
Dengan adanya keterbukaan informasi, investor tidak hanya menebak-nebak kondisi perusahaan, tetapi bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata. Penerapan prinsip keterbukaan juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pasar modal. Artinya, semua investor memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, baik investor besar maupun investor kecil. Hal ini penting banget untuk mencegah praktik tidak sehat seperti insider trading, di mana banyak pihak tertentu yang Di Indonesia, prinsip keterbukaan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek di Indonesia atau BEI. Perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, laporan tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi jika terjadi peristiwa penting yang dapat mempengaruhi harga saham. Dengan diterapkannya prinsip keterbukaan secara konsisten, pasar modal dapat berjalan secara sehat, transparan, dan efisien. Investor pun merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya sehingga kepercayaan terhadap pasar modal terus meningkat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, investor, dan perekonomian nasional. Pasar modal tidak hanya menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan, tetapi juga menjadi sarana investasi bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar pasar modal dapat berjalan dengan baik, prinsip keterbukaan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh pelaku pasar. Dengan informasi yang transparan dan mudah diakses, investor dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih tepat, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap pasar modal tetap terjaga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai fungsi pasar modal dan pentingnya prinsip keterbukaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.